Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Yumi Hastika yang sehari-hari mengajar di SD SMP Satap Negeri 12 Poleyang Timur. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan juga refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai filosofis pendidikan nasional. Nah, bagaimana kesimpulan dari modul ini? Mari kita simak bersama-sama. Setelah saya mengikuti eksplorasi dan juga diskusi bersama rekan-rekan mengenai konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan nasional, kami bisa menarik kesimpulan, yaitu pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Nah, setelah saya mempelajari modul tersebut dan saya bisa mengambil kesimpulan, ada beberapa pertanyaan refleksi yang harus saya jawab agar kedepannya saya bisa menjadi guru yang lebih profesional. Pertanyaan refleksi pertama yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya melakukan pembelajaran kolonial, yaitu pembelajaran yang kaku dan tidak berpihak pada siswa. Seperti apa pendidikan kolonial yang saya lakukan di kelas sebelum mempelajari modul ini? Yang pertama adalah pendidikan berpusat pada pendidik, bukan pada peserta didik. Peserta didik harus mendengarkan saya ketika saya mengajar. Jika ada peserta didik yang mengeluarkan suara sedikit saja, langsung saya tegur. Karena waktu itu saya berpikir jika mereka ribut itu bisa mengganggu konsentrasi yang lain. Lalu, pendidikan kolonial berikutnya yang saya lakukan di kelas yaitu semua siswa wajib menguasai semua materi ajar dan mencapai semua KKM. Pokoknya nggak boleh nggak pintar, semua harus pintar. Tanpa saya memperdulikan lagi bahwa anak-anak itu sebenarnya memiliki karakter yang berbeda-beda. Saya menyamaratakan semuanya. Dan penerapan yang saya lakukan di kelas berikutnya sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah pencapaian tujuan pembelajaran lebih ditekankan pada aspek kognitifnya saja. Anak saya anggap berhasil jika mereka mendapatkan nilai berupa angka, dan itu harus mendapatkan nilai di atas KKM, harus. Kalau tidak, mereka akan dianggap murid yang gagal. Miris sekali ya teman-teman. Sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kodrat masing-masing diri anak. Saya menjadi mengerti bahwa setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak bisa memaksakan seorang anak untuk menguasai materi ajar yang tidak dia kuasai. Pembelajaran itu harus menyenangkan dan berpihak pada siswa, tidak lagi guru yang menjadi pusat utama. Hal ini bertujuan agar mereka merasa diakui dan dihargai sehingga merasakan pembelajaran yang lebih bermakna. Pertanyaan refleksi selanjutnya yaitu apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hade. Jadi yang akan saya terapkan selanjutnya di kelas saya adalah merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan serta berpusat kepada murid. Yang kedua, lebih sabar dalam membimbing murid, mengenali karakter murid.
Yang ketiga, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan guru serta orang tua murid. Yang keempat, berusaha selalu menjadi teladan bagi murid. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai filosofi pendidikan nasional. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.